Dan ini saya kira memang mendesak untuk dilakukan ya. Di satu sisi penanganan pandeminya terus berjalan, vaksinasi dipercepat, tes diperbanyak dan seterusnya, penguatan rumah sakit, oksigen dan sebagainya. Tapi di sisi lain aparat keamanan jangan lengah dengan bahasa kita itu mungkin hiena lapar gitu ya, yang mereka ini menunggu situasi makin genting lalu mereka masuk take over. Nah, harapannya kan mereka ini membuat partai politik tidak percaya lagi dengan pemerintah. Nah, partai politik biasanya bersikap melihat gelagat rakyat, karena itu arahnya kan mereka selalu ke rakyat. Ayo rakyat protes, ayo rakyat membangkang, supaya kemudian partai politik melihat, oh masyarakat seperti ini. Nah, kalau kemudian partai politik nanti mengalihkan dukungan, misalnya menarik menteri dari kabinet, nah itu yang disebut dengan chaos. Itu yang terjadi dengan chaos politik. Chaos yang terjadi di pasar naik ke parlemen. Yang ini yang saya kira harus diwaspadai. Terima kasih, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Potongan video klip di awal tadi adalah potongan wawancara saya dengan tim dari liputan Metro Realitas dari Metro TV yang membahas tentang PPKM darurat yang insya Allah akan tayang hari Senin depan. Jadi untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di hari Senin depan jam 8 malam di Metro TV. Tetapi secara garis besar tadi saya ditanya tentang apakah ada kemungkinan kericuhan atau kerusuhan di era pandemi seperti sekarang ini. Nah, jawaban saya kurang lebih adalah kita harus hati-hati karena di era pandemi yang semua orang sangat sulit ini ya, tidak ada orang yang bertahan secara baik-baik saja di era ini, baik maupun pengusaha maupun rakyat biasa sama-sama terpukul di era pandemi ini. Situasi ekonomi sulit, pergerakan sulit, sehingga kemudian banyak juga dari kelompok-kelompok masyarakat yang stres menghadapi situasi seperti ini. Nah, ditambah lagi teman-teman, kita juga melihat ada indikasi nih ya, kelompok-kelompok oportunis, kelompok-kelompok yang berusaha menunggangi situasi pandemi ini untuk mendapatkan keuntungan politik tertentu. Nah, tentu ini sudah diselidiki dan didalami oleh teman-teman intelijen juga. Siapa mereka, basisnya di mana, afiliasinya ke siapa, itu semua sudah ada datanya dan tentu juga sudah dilaporkan pada Bapak Presiden. Dan saya juga yakin bahwa di lapangan antisipasi dilakukan, terutama terhadap kerusuhan atau huru-hara yang didesain oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab itu. Kalau misalnya ada kericuan spontan, misalnya di beberapa tempat kan ada ya, misalnya pedagang pasar, Satpol PP datang kemudian ngambil gerobak, pedagang pasarnya melawan, itu wajar ya. Mungkin 1-2 kasus karena emosi sesaat itu wajar ya, walaupun sebenarnya kita sayangkan juga misalnya kejadian di Goa, Sulawesi Selatan, di mana seorang Satpol PP harus memukul seorang ibu-ibu, itu sangat kita sayangkan. Tetapi yang justru juga harus diwaspadai adalah ketika sebuah gerakan itu didesain, disiapkan ya, demonstrasi ini disiapkan, kemudian ada aktor-aktor yang bersiap menungganginya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan kegaduhan dan kekeruhan politik di Indonesia, sehingga pemerintahan ini kolaps, pemerintahan ini kemudian tidak berjalan dengan baik, akibatnya terjadilah kekacauan massal. Mungkin mirip-mirip dengan era 98. Ini yang tidak ingin kita alami ya. Jadi sahabatku sekalian, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja, monggo, saya hanya menghimbau kita hati-hati benar, jangan terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang tidak jelas ya. Apalagi ajakan-ajakan yang hanya sekedar menantang pemerintah. Mari kita berikan kontribusi sedikit mungkin apa yang kita bisa untuk negara ini. Terima kasih sudah senantiasa setia di channel ini. Nantikan video-video berikutnya. Matur nuwun, salam intelijen.